KPK akui kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Bukan cuman statementnya yang bohong, laporan keuangan juga dibohongin. Milik dari Oliver. Nah, sudah let's cari nih Pak Oto, siapa pemiliknya? Boleh dong ditanya-tanya nih Pak Oto. Oke. Kelihatan kontur warna. Kalau mindahin paperback kelihatan kontur warna semuanya tuh kelihatan gitu. Tapi kalau di rekaman Jessica kok buram butak gitu ya. Nggak ahli nih langsung datang bawa data kan dia tuh bawa iPad. Langsung dikasih contoh. Beda sama yang Ono. Yang datang bawa apa? Bawa firasat sama bawa bahan gosip ya. Karmanya Mirna kayaknya jalan tuh. Omnya tuh yang namanya Yudi yang nuduh saya macam-macam lah. Wah salam sekarang. Oh, jangan Om Yudi udah tahu ceritanya dari awal. Gokil, bisa jadi takut dibongkar jadi wassalam. Nah, begitu maksud saya. Pak Oto curiga sama pemilik Cafe Olivier. Ternyata artis yang punya guys. Woi, gue udah dapet nih coy. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, masih update tentang kasusnya kematian dari Mirna dan Jessica ya. Wah, ini guys. Ini bro. Ini nih kemarin Pak Oto bilang 3 hari ada bukti baru. Ternyata hari keempat nggak ada. Nggak ada update-nya maksudnya ya. Tapi podcast kemarin itu dia mencurigai dan mencurigai ya tepatnya ya. Cafe Olivier ini kenapa nggak diperiksa bro? Nah kita netizen sudah tugas kita. Pak Oto bertanya apa? Netizen yang menjawab. Kita cari. Bro ternyata pemilik Cafe Olivier itu salah satunya adalah artis Indonesia papan atas bro. Nah gitu bro. Wes, kenapa ngomong bro ya? Oke, nah jadi juga ada kabar bahwa anak Pak Edi Cacing saudari kembarnya Mirna. Siapa namanya? Made Salihin ya? Sandy itu juga dilaporin tuh seorang di kepolisian. Aduh kasus apa lagi nih bro. Nah juga profesor kesayangan kita, Profesor Edi. KPK itu meningkatkan tingkat penyelidikannya jadi penyidikan terhadap Pak Profesor Edi ini. Aduh kenapa? Gara-gara diduga ada gratifikasi loh bro. Apa artinya? Duit. Nah aduh. Oke kita bahas aja nih, bingung yang mana nih bahasa coy. Oke kita bahas singkat-singkat dulu ya. Profesor Edi, nah profesor kesayangan kita semua yang sudah memberikan jalan dengan hoak-hoak yang bertebaran kemarin ada Jessica di Cafe Olivier. Oke Profesor Edi ini judulnya aja ya. KPK akui kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Wamenkumham Edi itu naik ke penyidikan. Waduh, ini nih bukan cuman statementnya yang bohong, laporan keuangan juga dibohongin. Nggak dipertanyaannya dugaannya Pak Edi ya. Ini apakah dugaannya benar gitu. Ini jadi penyidikan ya KPK tentang rekening Pak Edi ini yang 77M tuh dikabarkannya gitu. Dijawab Pos ya, ini terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar, gokil. Bahkan belakangan ini kabar Edi bertemu pengusaha ya. Haji Isam diduga membahas soal PT bla 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 gitu loh. Itu loh Pak Edi. Netizen kalau udah marah geram. Jangan kan Pak Edi ya. Bapaknya Mario Dendi aja. Aduh, sekarang di mana Pak Edi? Hah? Barengan sama anaknya tuh. Lagi liburan di Hotel Prodeo. Ini Pak Edi jangan sampai kayak bapaknya Mario ya. Siapa tuh? Rafael Alun ya kalau nggak salah namanya ya. Itu yang apa sih kasusnya dia lupa. Padahal kemarin Lesko ngawal gitu loh. Nah, ini nih podcast Pak Oto nih yang mencari tahu siapa pemilik dari Oliver Cafe. Kita tonton ya. Saya bertanya-tanya terus terang aja. Ini belum pernah terungkap dalam podcast manapun. Mantap. Sampai sekarang tidak pernah diperiksa, diajukan di persidangan pemilik dari Oliver. Nah, Ya, tidak pernah muncul juga ya tahun Aneh kan? aneh. Di Bali kemarin ada satu kasus lift yang rusak, Ya, di Ubud. meninggal orang, yang diperiksa pemiliknya dulu, ownernya ownernya dulu. udah pasti. Ya. Nah ownernya ini nggak pernah diperiksa. Owner Oliver, ada apa? Ada main dong. Karena dialah yang bisa menjelaskan tentang CCTV ini. Iya. Karena nggak mungkin CCTV bisa diambil tanpa izin daripada si owner. Iya. Itu hal yang terus terang sangat mengganggu pikiran saya. Nah, itu guys. Jadi, ini netizen harus mencari siapa yang disebutin nih maksudnya. Nah, ada yang komen, "Gas netizen, tugas baru kita nih, telusuri sampai ketemu owner Cafe Olivier gitu." Jadi ini Let's Go dapat dari media Indonesia.
4 Februari 2016, bro. Nah, kematian Myrna itu tidak berdampak negatif pada bisnis Olivier. Tapi bisnisnya bangkrut. Jangan sombong kamu bisnis Olivier, tapi kan bangkrut sekarang nih gitu. Di sini mengatakan salah satu manajernya itu dulu namanya Ileng gitu. Oh. Dia mengatakan sejauh ini kondisi restoran Olivier baik-baik aja dan tetap buka seperti biasa gitu pasca kematian Myrna. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh ini ya, dari artikel ini Lisku cuma baca aja kok. Ibunda artis Laura Basuki, wah Laura Basuki cakep itu. Qiu Tien Basuki, suami Laura. Oh, suami Laura. Leo Sanjaya merupakan salah satu pemilik Olivier. Oh, inilah artis ibu kota salah satu pemilik Olivier. Ini yang dipertanyakan sama Pak Otto. Kenapa tidak membuatkan statement gitu? Ini udah let's cari nih Pak Otto. Siapa pemiliknya? Boleh dong ditanya-tanya nih Pak Otto. Ya, nah ternyata di komen-komen netizen juga pemilik Cafe Olivier seorang pengusaha fashion merek lokal terkenal gitu, Pak LS gitu, suami dari seorang artis Cindo, kantornya di Tomang Raya. Katanya sih komen Laura Basuki di IG udah limited, udah dibatasin ya. Nah, jedak-jeduk. Tapi ini sesama bisnismen ya kayak gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih guys kecurigaannya Pak Otto nih? Dan kabarnya juga ini dipastikan bahwa CCTV-nya memang direkayasa guys. Nah, jadi kita nonton ini ada videonya, kita kaget banget sih let's go nonton ini. Coba menggeser paperback. Paperback. Masih. Kita belajar seperti familiar. Ini paperback. Katakanlah ini lah. Udah enggak apa-apa. Anggaplah ini. Coba. Ini reka ulang ya? Oke. Kelihatan kontur warna tuh. Kelihatan. Bandingkan dengan hasil olahan MU. Kasar, tidak berbentuk, kontur hilang. Tuh, kelihatan. Ya kan? Oh, jadi di sini dia mulai coba reka ulang lagi nih, dikasih contoh real nih. Nih coba lihat nih di CCTV nih. Kalau mindahin paperback kelihatan kontur warna semuanya tuh kelihatan gitu. Tapi kalau di rekaman Jessica kok buram butak gitu ya, nggak kelihatan waktu dia mindahin paperback itu secara langsung tuh nggak kelihatan gitu. Ya. Sangat terlihat rekayasanya. Sangat terlihat rekayasanya, bro. Oke. Jadi itu langsung praktek ya. Langsung praktek aja ya. Nanti saya tantang nih. Nah, jadi itu guys, Bang Rismon ini adalah software engineering ya. Nah, dia ngerasa bahwa CCTV ini, wah direkayasa ini. Waduh, makin terbuka kita ya. Langsung dikasih contoh, enak ya. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat ya. Ini datang nih, ahli nih langsung datang bawa data kan gitu, bawa iPad. Langsung dikasih contoh gitu. Beda sama yang ono. Yang datang bawa apa? Bawa firasat sama bawa bahan gosip ya. Loh. Siapa itu yang datang ke podcast? Nggak bawa data, bawanya bahan gosip sama bawa kacamata tapi nggak dipakai ya. Loh. Ditaruh di atas aja. Saya pesan kepada Kapolri. Kapolri. Tio yang mudah-mudahan menonton ini. Pak, anak buah Bapak seperti ini. Jangan tutup mata. Jangan terlalu percaya ketika melakukan ini. Tunjuk juga ahli digital sebagai penyeimbang dari luar, dari profesional, dari universitas. Kenapa? Dalam dunia digital there is no trust. Saya pun bisa melakukannya kalau saya diberikan kepercayaan yang terlalu berlebih. Itu guys ya, jadi minta Kapolri nih. Tapi di sini ada statementnya lucu nih. Kapolri kemana Cik? Kok diam aja? Apa gunanya pangkat bintang Anda di Indonesia darurat hukum peradilan gitu? Kapolri yang sekarang ya, kalau Kapolri yang dulu kan temenan. Kata mantan karyawannya ya gitu. Kita lihat baca-baca, Pak Tito tiba-tiba ikutan menghilang padahal Om Edi S sebut namanya. Loh. Kurang 2 kali. Sebut nama 3 kali baru datang mungkin. Ada yang nanya, siapa ya Kapolri saat kasus ini disidang? Jangan kura-kura dalam perahu kamu. Pura-pura tapi kok tahu? Bukan, kita nggak ada belusukan dengan Edi. Kita nggak pernah kontak sama dia, saya nggak pernah komunikasi. Saya hanya menghimbau begini. Kenapa Edi Salihin sebenarnya hanya berpikir hanya Jessica, harus Jessica bersalah? Wah, iya benar-benar. Ini Pak Otto nih bertanya nih, kenapa Pak Edi ini curiga ya? Kenapa harus Jessica? Kenapa nggak bisa ada orang lain? Kenapa? Saya nggak mau orang lain, pokoknya harus Jessica yang jadi tersangkanya. Kenapa tidak ada
orang lain gitu, kayak siapa ya, Rangga gitu atau diri sendiri. Diri sendiri nggak mungkin ya itu ya. Siapa, mungkin ada oknum lain gitu. Kenapa harus Jessica? Sebagai seorang yang punya anak, kalau kami ajukan bukti-bukti tadi tidak ada otopsi, ya kan, 70 menit setelah dia meninggal diperiksa di dalam lambungnya tidak ada cyanida, mestinya dia kan harus bisa membuka pintu mencari kebenaran yang sebenarnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya mereka boleh bertanya pada kami, benar nggak seperti itu? Kalau ada yang terlibat di dalam manipulasi CCTV, kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Lihat aja ya, karena Lesko juga nonton-nonton lagi nih omongannya Pak Edi Cacing, lucu-lucu banget nih, lihat ya. Itu mengaku semalam bahwa dia itu tidak dibayar 1 pun. Ya nggak apa-apa, dia harus bayar orang lain. Maknya sampai jual ruko. Nah, maknya. Jual rumah. Maknya siapa? Maknya Jessica. Emang saya nggak dapet info. Duitnya banyak habis, diperesin moto. Nah, itu statement pertama ya. Dan ternyata ini bohong, guys. Dibilang emaknya Jessica tuh jual ruko tuh bohong. Surat pernyataan ditandatangani langsung oleh Jessica per tanggal 10 Oktober 2023 beserta materai di bawahnya. Saya Jessica Kumala Wongso dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono atau sukarela untuk permasalahan hukum ini. Jika ada pernyataan kalau saya atau ayah atau ibu atau keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Tidak benar. Saya kira dengan adanya surat ini sudah membuktikan betapa Darbawan Salihin telah berbohong menfitnah saya bahwa seakan-akan saya memeras Jessica dan meminta bayaran. Nah itu guys, jadi yang pertama aja statementnya udah Pak Edi Cacing bohong nih. Ini kayaknya banyak tim bohong, gimana kita bisa percaya lagi dengan Pak Edi Cacing? Pak Edi Cacing dari Profesor Edi yang ternyata ada KPK gratifikasi, dugaannya ya, mesti diselidiki. Lalu Dokter Amelia yang bukan dokter, Edi bilang jual rumah, ruko gitu. Nah sekarang yang jual ruko siapa? Pak Edi Cacing kan? Kalau yang ada gedung-gedung kita jualin, duitnya lumayan gede-gede itu puluhan miliar. Ya itu kan bakal makan buat hidup yang sisa hidup om nih. Pak Edi Cacing bohong sama karyawan, jual ruko puluhan miliar tapi nggak bayar pesangon. Nah gimana itu Pak Edi Cacing? Lo. Kan dari klien. Kalau dia bilang nggak bayar, goblok amat ya. Klien itu ada yang kaya, ada yang miskin. Dia menganggap Bohong. Udah pasti bohong. Udah pasti bohong. Lies. Sama. Jadi omnya tuh yang udah meninggal bohong. Ya. Otto sebagai lawyernya bohong. Maknya bohong. Jessica-nya raja bohong. Gokil. Raja bohong, Jessica raja bohong. Gokil. Semuanya dibilang bohong. Kita bandingkan aja ya. Kan Pak Edi udah bohong tuh. Misalnya bukan bohong ya. Kan Pak Edi udah kasih statement tuh yang mana siapa aja yang bohong nih. Nah, kalau dari pihak Jessica mungkin kita jabarin lagi. Dokter goib ada otopsi, ternyata nggak ada otopsi, itu bohong gitu. 3 harinya Jessica ke Cafe Olivier itu bohong. Lalu Jessica yang dibilang jual ruko ternyata bukan ya. Lalu Pak Edi yang jual ruko itu apa? Itu bohong. Pak Edi bilang punya botol yang buat diracun itu apa? Itu bohong. Nah, gimana kita bisa kembali percaya Pak Edi nih, Pak Edi? Aduh, karyawannya kerja di PHK nggak dapat pesangon, bohong. Ya kalau karyawannya kan biasa dibohongin ya. 21 tahun kerja, bro. Ngerasa dibohongin ya nggak dapat PHK itu. Nggak dapat pesangon maksudnya. Lawyer-lawyernya Jessica ini boleh jadi lawyer lah ya, namanya belain kliennya. Tapi lihat-lihat dong yang dibelain siapa, yang mau dilawan siapa. Woi, lihat dong. Edi Cacing nih, Bos. Senggol dong. Di langit ada matahari, di bumi ada Pak Edi. Gokil, bro. Tapi dibalik apapun itu, let's go. Kagum juga sama Pak Edi. Bener kagum, pengen temenan itu. Ya ini sekarang
karmanya Mirna kayak jalan tuh. Omnya tuh yang namanya Yudi yang nuduh saya macam-macam lah, ini ono lah. Wassalam sekarang dia. Om Yudi, siapa Om Yudi? Om Mirna. Ya kan? Jadi sekarang karmanya Mirna kayak jalan tuh. Omnya tuh yang namanya Yudi yang nuduh saya macam-macam lah, ini ono lah. Wassalam sekarang dia. Oh, wassalam itu kan meninggal ya. Jadi ada dari Lesko dapat cuplikannya, berarti ada omnya yang bernama Yudi itu sudah meninggal gara-gara omnya ini yang Lesko tangkap ini ya, kalau salah ya maaf ya. Dia menuduh bahwa Pak Edi Salih ini ada sesuatu, itu ada kejanggalan gitu dan meninggal. Waduh. Ini ada yang komen, jangan-jangan Om Yudi udah tahu ceritanya dari awal. Gokil, bisa jadi takut dibongkar jadi wassalam. Nah, begitu maksud saya. Waduh. Om Yudi ini siapa nih Om Yudi ya itu? Nah itu dia guys, menurut kalian gimana tentang update kali ini ya? Nah, sampai sekarang kita belum ada update yang signifikan banget nih untuk Jessica dari Pak Otto ya. Padahal sudah nunggu nih 3 hari, 4 hari ya belum ada update. Karena belum ada update, Rizko nonton yang ini ya, yang lama-lama ya. Dan masih lucu ternyata. Masih lucu ternyata Pak ini ya. Menurut kalian gimana tentang sekali ini guys? Tentang owner Cafe Olivier yang sudah kita temukan, yang katanya artis gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.